Bang Haris. Satu lagi sebelum kita ke Mbak Lola ya. Ini ada yang menarik tadi bahwa kita butuh solidaritas gitu ya. Bagaimana membangun solidaritas ketika situasi kita mungkin belum begitu solid? Apa setelah solidaritas ini kita butuh tahapan selanjutnya, soliditas gitu. Gimana Bang Haris? Justru sebetulnya di situasi seperti ini solidaritas itu akan terlihat gitu. Akan terlihat dari berbagai hal, dari sisi kapasitas. Ketika kita diem pun kita kelihatan. Ada lagi yang dari pilihan tindakan atau pilihan kumpulan. Misalnya begini, orang seperti saya nggak bisa pamer-pamer nyumbang berapa miliar, itu karena saya nggak punya duit, ya kan. Tapi kalau saya diminta kasih masukan, saya punya beberapa referensi dan pengalaman, saya punya beberapa buku, saya punya beberapa pengalaman dan teman, saya bisa cross check. Dari situ saya bisa kumpulkan informasi, saya bisa lempar keluar. Maaf, tapi ada Ferry yang saya tahu betul pikirannya jernih, tidak ada yang ditahan-tahan. Kita bisa banyak minta ilmu dari orang seperti Ferry. Kita bisa banyak minta data dari orang seperti Lola yang dapat, ICW kan dapat penghargaan terus tuh sebagai lembaga penelitian berapa besar di dunia, berarti punya data. Nah, ini yang penting. Dan ini kita semuanya kan satu sektor hukum, HAM, kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi mungkin orang di lapangan yang ibu-ibu punya konveksi, dia memberdayakan bisnis bikin baju itu konveksi untuk diarah jadi nyusun APD gitu. Partisipasi swasta untuk menyediakan alat-alat tadi. Jadi sebetulnya kelihatannya di situ. Ada orang yang punya ilmu, kayak Ferry punya data, tapi dia nggak mau ngomongin soal wabah, ada juga. Ada juga orang yang punya konveksi, dia nggak mau tuh cawe-cawe ikut untuk menyediakan APD yang bisa diakses buat masyarakat, itu nggak mau. Ada juga. Jadi situasi-situasi ini akan kelihatan, tapi di sisi yang lain, solidaritas dengan juga keculasan itu beda tipis. Ada yang manfaatkan situasi ini, misalnya bukan Ferry Amsari, tetapi mungkin Teddy Amsari atau siapa gitu ya, yang dia punya ilmu banyak, dia nggak mau ngasih ilmu, dia bilang, tanya Pak, bisa nggak diskusi soal kasih masukan soal bagaimana hukum kesehatan dalam penanganan wabah? Oh boleh, tapi bayar 15 juta gitu. Ya mungkin oke aja sih, tetapi dibayar 15 juta, tapi juga itu contoh yang sebenarnya sih konyol dan simple. Ada contoh yang lebih ruwet lagi, yang misalnya di hari-hari awal waktu itu, ketika wabah, ada yang naikin harga masker sampai 600.000 lah. Ada yang dia tahu orang butuh, tapi harganya cuma mau beli 400.000, tapi dia memilih untuk jual ke Meksiko. Karena di Meksiko juga lagi ada wabah, tapi di Meksiko harganya bisa 900.000, jadi dia pilih harga yang lebih tinggi. Nah itu yang menurut saya, itu nggak ada solidaritas. Begitu. Nah ini yang menurut saya, solidaritas itu harus dilihat juga dari sisi kapasitasnya setiap orang atau setiap kelompok. Lalu tantangan-tantangan yang dihadapi, mana yang dia pilih, apa rasionalisasinya. Kira-kira begitu. Makasih Bang Haris.